Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS open lagi STS Februari. Nah, ini ada dua grup teman-teman, yaitu grup rekomendasi dan grup diskusi. Teman-teman akan tergabung ke dua grup ini. Dan kita akan intip STS yang masih jalan saat ini, yaitu STS Januari. Dan ini video ini saya buat di tanggal 14 ya teman-teman ya. Jadi ini adalah data di tanggal 13 tentunya. Nah, kita tanggal 13 ini itu IHSG lagi merah dan kita masih cuan di PTMP, GZCO, terus ada DES ya. Eral kita kena CL memang. Nah, di sini ada naik ya, ada Bumi Cuan, ada Raja, guys ya, ada Obat. Dan nih saham-saham IPO juga kita akan share info di sini ya, guys ya. Terus ada ECI, Aksi, JIHD. Jadi kita cuan 11, CL1. Saat IHSG merah itu ya mending lah ya, itu 90% guys untuk hari ini persentase winning rate-nya teman-teman. Oke, selain rekomendasi seperti ini, teman-teman juga akan dapat rekomendasi swing di tabel khusus dan dapat 2 bonus langsung. Nah, bonus pertama adalah data saham yang akan bagi dividen di tahun 2025. Ini lagi bulan Januari. Januari belum ada saham yang bagi dividen. Mulai bagi dividen itu bulan Februari sampai Oktober datanya teman-teman. Jadi datanya ini masih sangat bisa dipakai lama sekali sampai akhir tahun teman-teman datanya ya. Jadi worth it banget lah. Dan khusus untuk bulan ini saya jarang banget ngasih bonus rumus, yaitu rumus candle hammer teman-teman. Nah, ini ada 2 bonus dividen dan rumus candle hammer ini. Dan ini adalah 7 doang. Jadi hari ini di tanggal 13 itu cuma ada 7 saham yang bikin candle hammer. Candle hammer itu apa? Teman-teman bisa search di Google ya dan baca-baca keterangannya. Dan kalau teman-teman tertarik untuk dapat rumusnya, gabung di STS Februari, kita akan berikan teman-teman candle hammer. Dan inilah candle hammer di tanggal 13. Teman-teman bisa cek sendiri. Oke, sampai ketemu di video berikutnya teman-teman. Oh, Heng Hong, LKH gitu guys. Nah, mungkin teman-teman investor pasti tahu lah ya sosok beliau gitu, yang hanya beli saham-saham dengan harga bajai ya. Saham Mercy harga bajai kayak gitu guys ya. Dan ini memang bener-bener sangat murah untuk BMTR teman-teman. Dan ini cuman satu-satunya saham MNC yang dibeli oleh saham grup MNC yang dibeli oleh Lokeng Hong, yaitu BMTR guys. Nah, ini induk dari MNCN teman-teman. Kita lihat aja di sini PBV-nya cuma 0,1 ya dengan pairnya 6. Luar biasa. Ini mungkin salah satu ini ya saham dengan PBV terendah di bursa efek, yaitu BMTR teman-teman. Luar biasa. Dan ini udah mulai naik teman-teman. Harusnya sih BMTR ya bisalah ke 200-an lagi lah untuk BMTR. Kalau menurut saya sih bisa ke sini lagi teman-teman. Ya mungkin ke 200 lebih, bisa ke 210 sampai ke 220 lah. Nah, ini target BMTR ke sini teman-teman. Dan kalau yang teman-teman perlu ketahui bahwa Pak Lokeng Hong itu beli BMTR tahun 2020 dengan harga Rp200 teman-teman. Jadi bisa dibilang Pak Lokeng Hong itu investasi BMTR hampir 5 tahun itu rugi. Saat ini floating loss teman-teman. Bayangin aja ya, luar biasa sabarnya Pak Lokeng Hong ya gitu ya. Walah dibeli nge-hold 5 tahun malah minus. Nah, ini di BMTR. Jadi jangan kira Pak Lokeng Hong itu teman-teman ngelihatin suksesnya doang. Oh, untung Petro, untung UNTR yang segitu gede. Pak Lokeng Hong juga rugi juga, guys. Jadi istilahnya ya manusiawi lah seperti itu. Jadi istilahnya jangan berkecil hati kalau teman-teman tuh rugi. Pak Lokeng Hong pun bisa rugi ya gitu guys ya. Oke ya, ini untuk BMTR. Targetnya mungkin ke 210 sampai 226 lah untuk si BMTR. Dengan valuasi yang semurah ini sih harusnya sih bisa dengan sentimen positif Trump kayak gitu guys tadi ya. Oke, lanjut saya itu saham dari BABP. Kita lihat BABP teman-teman. Nah, di sini Bank MNC, guys. Nah, ini kalau ini MNC Bank ya. Jadi Bank MNC, guys. Apa sih? BABP ya. Nah, kalau ini 50 guys ya. Agak ngeri, agak rawan. Tapi kalau kita lihat dengan valuasinya ini juga termasuk masih PBV-nya murah lah untuk sekarang guys ya. Dengan pairnya 38. Nah, untuk BABP ini saya jarang guys masuk guys ya. Jadi istilahnya saya sering beli ya. MNCN ke PIK BMTR tuh saya sering beli. Saya sering masukin rekom. Tapi kalau BABP ini agak sedikit jarang. Karena memang ya rawan lah, ya 50 kayak gitu. Jadi saya agak takut aja kayak gitu. Tapi harusnya sih ini juga dapat sentimen positif juga lah saat nanti Trump ini ya. Mungkin targetnya mungkin bisa ke 64 sampai 68 lah untuk si BABP teman-teman ya. Oke, lanjut, itu saham dari MSKY. Nah, MSKY ini kalau saya sering beli ya. Kalau BABP agak jarang teman-teman ya. Kita lihat di sini untuk MSKY ini saya sering beli. Ini MNC Sky Vision yang jualan Indovision teman-teman ya.
Kita lihat nih, ini rugi sepertinya nih. Nah, ini rugi kalau ini sih guys ya. Jadi berbeda dengan MNCN, Kepik, BMTR gitu ya. Jadi MSKI ini rugi. Ya, ruginya juga lumayan nih, rugi dari tahun 2018. Jadi memang TV berlangganan. Ini kan Indovision, guys. Kalau dulu ada Indovision, Okevision, Top TV ya dulu ya. Saya masih inget tuh. Saya juga jualan soalnya dulu. Nah, di sini memang dari tahun 2015 semenjak HP Samsung itu booming ya, terus ada YouTube di situ. TV langganan mulai ditinggalin. Jadi orang-orang itu mendingan beli paket data buat nonton YouTube. Kayak gitu daripada beli TV langganan yang kita bayar langganan tiap bulan, mendingan beli paket data buat nonton YouTube yang HP-nya bisa dibawa kemana aja. Berbeda dengan TV langganan yang cuma nonton di rumah doang. Nah, mungkin itulah alasannya kenapa MNC Vision tuh sampai sekarang tuh rugi, dan saya kira akan rugi terus kalau dia nggak berubah sektor usahanya kayak gitu guys ya. Karena TV langganan itu udah nggak bisa sekarang itu. Kalau menurut saya sih usaha TV berlangganan itu udah nggak bisa, udah mati gitu guys ya kalau sekarang ini. Nah, ini MSKY. Nah, tapi di sini ya kita trading bisa lah, sahamnya masih ada kok gitu guys ya. Nah, saya sih juga ini dapat sentimen positif juga lah ya. Targetnya kemana nih untuk MSKY ya? Mungkin ke sini, ini banyak yang sangkut di sini teman-teman. Mungkin bisa sampai ke 80-90 lah untuk si MSKY. Semoga aja teman-teman ya. Oke, lanjut yaitu dari saham Becap guys. Nah, di sini saya nggak bisa jelasin untuk si Becap ini kegiatan usahanya itu ngapain secara detail kayak gitu guys ya. Kita lihat ya. Kalau yang lain di atas saya bisa jelasin sih. Kalau yang ini apa nih ya, ini komponen aktivitas air kompresor bla bla bla, ini saya nggak terlalu tahu apa sektor usahanya dia gitu, apa dia tuh ngapain perusahaannya itu, saya agak terlalu nggak tahu kayak gitu guys ya. Jadi ya saya jarang masuk juga yang seperti ini kayak gitu. Nah, kita lihat di sini, kalau kita lihat dari valuasinya di sini PBV-nya 0,35, jadi masih oke banget, dan untuk pair-nya 19 guys. Jadi ini masih sangat murah sebenarnya untuk si Becap. Ini juga bisa dilirik. Tapi kalau saran saya teman-teman, kan grup MNC itu ada 8 ya. Grup MNC ini ada 8. Nah, teman-teman pilih aja yang teman-teman tahu aja gitu. Jangan nggak usah masuk semua maruk kayak gitu guys ya. Wah, gue mau masuk semua lah MNC dapat sentimen positif Donald Trump. Masuk semua. Jangan. Pilih aja yang teman-teman tahu. Kalau teman-teman tahu Becap ya belilah Becap. Kalau teman-teman taunya BMTR ya belilah BMTR. Dah gitu aja teman-teman. Nggak usah maruk, nggak usah rakus kayak gitu. Nanti malah pusing sendiri teman-teman. Nah, terus si Becap nih juga dapat sentimen juga, dan kemarin sempat loncat ya guys ya. Mungkin targetnya bisa lah ke 70 lah untuk si Becap. Oke, lanjut yaitu saham dari mesin. Ya, mesin kita lihat. Nah, kalau ini yang MNC Entertainment ya, kita lihat sini. Ini guys ya, mesin. Nah, Digital Entertainment. Nah, di sini guys ya, ini memproduksi ya production house ya. Mungkin dia memproduksi film untuk periklanan kayak gitu ya, untuk si mesin. Dan ini belum lama ini reissue guys. Kok reissue sih? Stock split ya. Ini sempat naik tinggi, lihat tuh. Nah, dari sini nih guys, naik gitu ya. Terus stock split gitu. Saya jarang masuk juga kalau saham ini teman-teman ya, agak ngeri aja. Ini udah mahal banget kok kita lihat ya tuh. Jadi PBV-nya udah 6 kali ya, dengan pair-nya 100 kali. Ini adalah saham MNC paling mahal ya. Mesin dengan ternyata ramai juga ya, dia sampai 10 miliar ya. Ini saya jarang masuk teman-teman, jadi saya nggak terlalu tahu gitu, dan nggak ngerekom juga kayak gitu. Oke, lanjut yang terakhir yaitu saham dari Behit. Nah, Behit ini adalah induknya MNC teman-teman ya. Jadi semua saham MNC yang teman-teman tahu itu di bawah Behit. Tapi lucunya teman-teman, Behitnya itu paling rendah harganya, bahkan di bawah 50. Harganya cuma 33. Dan ini bahkan tembus ke 20 loh. Kocak sekali gitu ya. Induk MNC guys. Ya kayak si MNC, Kepik, MSKY itu anak usaha dari Behit. Tapi Behitnya macam gini guys. Gimana teman-teman ya? Luar biasa nih guys ya. Nah, kalau ini nggak rekom saya guys ya. Kalau saham under 50 itu mending hindari dulu aja. Ya, saya takut. Ya gitu guys ya. Oke. Mungkin terima kasih mas dari teman-teman subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.